katanya, silakan tunjukkan dalilnya, dalil. Oke, dalilnya ya. Ya, dalil. Jadi apa namanya? Yesus mempunyai 2 istri. Ya. Yesua namanya bos. Yesua Hamasya di mana? Yesua Hamasya itu ternyata pernah menikah. Ya. Tunjukkan dulu, Iya, tunjukkan dalil dulu. ini saya mau tunjukkan. Sabar, yang pertama. Di mana Tuhan Yesus Hamasya mengajarkan untuk colok itunya keledai? Ya, silakan tunjukkan datanya. Silakan. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, fix Ustadz adalah seorang penuduh, pembual, penghujat, ya, benci akan kebaikan yang sudah dinubuatkan di 2 Timotius 3 ayat 3. Artinya, Ustadz El telah menggenapi nubuatan di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bahwa akan muncul para penuduh, pembual, penghujat. Oh, haleluya. Silakan. Ya, buka mikrofonnya Ustadz yang baik hati, yang terhormat. Ya, silakan buka Matius 21 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, kita buka ya. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 3. Oke. Kita baca ya teman-teman, kita tunjukkan ke layar. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Tolong di-mute dulu Ustadz, akan saya baca firman Tuhan ini. Dan ketika mereka hampir sampai ke Yerusalem dan telah tiba di Betfage dekat Bukit Zaitun, kemudian Yesua mengutus 2 murid. Jangan dibuka dulu mikrofonnya Ustadz, jadi saya terganggu ya. Konsentrasinya jadi buyar. Kemudian Yesua mengutus 2 muridnya. Murid ya, dengan berkata kepada mereka, kamu harus pergi ke desa di seberangmu, dan segera kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat dan seekor anak keledai bersamanya. Setelah melepaskannya, bawalah kepadaku, dan jika seseorang menanyakan sesuatu kepadamu, kamu harus mengatakan bahwa Tuhan punya kebutuhan atas mereka, dan dia akan mengembalikan mereka segera. Dan semuanya ini terjadi supaya digenapkan apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi ketika mengatakan, katakanlah kepada putri Zion, lihatlah rajamu yang lembut datang kepadamu, dan dengan menumpang di atas keledai, seekor keledai, beserta seekor keledai muda, anak keledai beban itu. Ya, nah di sini nggak ada teman-teman ya. Tuhan Yesus masih mengajarkan untuk colok-colok itunya keledai. Terbukti Ustadz El telah menggenapi nubuatan di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3 bahwa akan tampil para pengejek, pembual, takabur, penghujat, penuduh, benci akan kebaikan, dan GANAS. Wow, haleluya. Kan di awal dulu. Sekarang yang kedua. Kan Mihana duluan. Ya, Mihana yang ngomongkan yang enggak, Tuhan kami. Ya mana Yang buktinya? kedua. Anda juga tidak bisa membuktikan bahwa dalam Al-Quran kawin sama binatang. Sabar, Siapa Ustaz, yang duluan? sabar, Kalau Ustaz. ini Tuhan Anda mencuri binatang loh. Mencuri binatang. Sabar Ustaz, sabar. Kalau Ustaz, mencuri sabar. binatang apakah pantas disebut Sabar Tuhan? Ustaz, sabar, pelan-pelan. Ini mencuri nggak? Dirimu, cooling down. Mencuri berdosa nggak? Cooling down. Berdosa nggak mencuri? Sabar Ustaz, bentar, sabar ya. Yang pertama Ustaz, tidak terbukti ya apa yang kamu bilang terhadap Tuhan Yesus Hamasiah. Tidak ada Tuhan Yesus Hamasiah mengajarkan untuk colok-colok itunya keledai ya. Yang kedua sekarang Ustaz, silakan tunjukkan Tuhan Yesus Hamasiah punya istri 3. Silakan tunjukkan dalilnya. Karena yang pertama sudah terbukti bahwa Ustadz El hanyalah penuduh, pembual, dan penghujat. Oke, sekarang yang kedua Ustadz, di Yang mana penuduh ada itu dalilnya Tuhan Yesus Anda bilang Hamasiah tidak mempunyai kami istri kawin 3? dengan padau. Jangan memframing. Anda Ustaz, bilang kami kawin dengan yang binatang. kedua. Mana dalilnya? Yang kedua, Anda tidak yang bisa kedua. menunjukkan. Enggak, Anda yang kedua, bisa Ustaz. saya menunjukkan dalilnya bahwa dia mencuri. Ya siapa tahu kayak mau dicolak-colek ya terserah, yang jelas dia mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan yang tidak jujur, Silakan tidak tunjukkan baik. dalilnya di mana Tuhan Yesus Hamasiah punya istri 3. Silakan tunjukkan dalilnya. Oke. Nah, Ya. tunjukkan ada nggak dalilnya seperti itu? Dalam buku ceritanya adalah buku The Jesus the Man, ya. Karya dari Barbara Tiring, ya, karya dari Profesor Carol L. King Barbara Tiring.
Saya buka Yang kitab. di sini, Ustaz. Iya, buka. Sekarang kita buka. Kita buka di Markus 13 ya. Nanti ini buktinya ya. Di dalam pertama dalam Al-Quran itu surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kaummu dan kami berikan kepada mereka istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat mukjizat melainkan dengan biiznillah, dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab-kitab tertentu. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Ini membuktikan bahwa semua nabi itu pasti punya istri, ya. Nah, sekarang kita tunjuk di dalam Bible. Di dalam Bible ini membuktikan kalau Yesus itu menikah. Bentar, sabar dulu. Tadi di mana? Tadi di Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Ya, buka aja surat Ar-Ra'd ayat 38 semua. Itu surat keberapa itu? Pokoknya surat Ar-Ra'd. Surat keberapa? Aku nggak hafal angka-angkanya. Aku biasa main nama-nama. Karena kami nggak mau nyamakan dengan surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd. Surat kedua. Ar-Ra'd. Surat ke-13. Surat ke-13. Ayat 38. Ya, ayat 38. Ya, berdasarkan bahwa dalam Al-Quran jelas bagi kita semua nabi itu mempunyai istri, dan tentu saja mengisyaratkan pula bahwa sebuah keniscayaan bahwa Isa alaihissalam atau yang diklaim sebagai Yesua Hamasia oleh pengikut Paulus juga beristri. Makanya nggak heran kalau kita tonton film Kode Da Vinci mengatakan bahwa itu keturunan daripada Isa Al-Masih berada di Prancis, ya. Bisa disebut Habaib juga tuh, Habibah ya. Dari Bani Yesua Hamasia. Ya, nah Oke, sekarang ke Bible. Sudah. Oke, silakan tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci ini. Tuhan Yesus Hamasia punya istri 3, silakan. Ya, sekarang kita ke Bible. Di dalam Bible ini membuktikan kalau Yesua Hamasia itu pernah menikah. Ya, di Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3, datanglah seorang membawa buli-buli pualam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher-leher buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Anjay. Sekarang gimana? Iya. Sekarang Markus 14 ayat 3 dengan Lukas 7 ayat 37 38. 14. Assalamualaikum Bunda Nora. Lupa tadi. Saya baca ya, Markus 14 ayat 3. Izin Bunda Nora. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Oke, kita baca teman-teman ya. Saya tunjukkan ke layar ya teman-teman. Yesua diurapi. Tolong di-mute dulu. Dan ketika dia berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, tak kala dia sedang duduk makan, datanglah seorang wanita yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, minyak nar yang murni, yang sangat mahal, dan sambil memecahkan buli-buli itu, ia mencurahkannya ke atas kepalanya. Dan ada beberapa orang yang menjadi gusar di antara mereka dan mengatakan, untuk apakah pemborosan minyak wangi ini terjadi? Sebab ini dapat dijual lebih dari 300 dinar dan dapat diberikan kepada orang-orang miskin, dan mereka marah kepadanya. Namun Yesua berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu mendatangkan kesusahan kepadanya? Dia telah mengerjakan perbuatan baik kepadaku, sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, dan bila mana kamu mau, kamu dapat berbuat baik kepada mereka. Tetapi kamu tidak selalu memiliki aku. Apa yang ia mampu telah dia lakukan. Dia telah lebih dahulu mengurapi tubuhku sebagai persiapan penguburan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang telah dia lakukan akan dipercakapkan sebagai peringatan akan dia. Oke, jadi di sini teman-teman, perempuan ini mengurapi kepala Yesus Hamasia dengan minyak mur yang sangat mahal. Itu adalah pengurapan untuk persiapan penguburan Yesus Hamasia yang pernah mati 3 hari 3 malam lalu bangkit pada yang ketiga. Artinya teman-teman, kedapatan Ustadz L menghujat lagi dan membual, ya. Jadi tergenapi firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 3 sampai. Silakan buka Lukas 7 ayat 37-38, masih banyak itu, masih nyambung ceritanya. Oke. Atau saya jelasin. Sabar. Oke, di mana? Ya, Lukas 7 ayat 3, atau saya jadi ngejelasin biar pakai. Jangan dijelasin berdasarkan firman Tuhan, jangan dijelasin. Iya, Lukas 7 ayat 37-38.
Lukas. Maria Magdalena membawa buli-buli Lukas. potongan berisi minyak wangi. Sabar. Lukas. Ya. Lukas. Lukas 7, 37, 38. Oke, mute dulu ya. Yang tadi tidak ada terbukti di Markus ya. Tuhan Yesus Hamasiah punya istri ya. Tidak ada ya. Oke teman-teman. Sekarang Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Kita baca teman-teman. Dan tampaklah seorang wanita di kota itu, ia adalah orang berdosa, ketika mengetahui bahwa dia sedang duduk makan di rumah orang Farisi itu, dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya, sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya, serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Dan ketika melihatnya, orang Farisi yang mengundang dia berkata dalam dirinya sambil mengatakan, jika dia itu seorang nabi, seharusnya dia tahu siapa dan macam apa wanita yang menjamahnya, karena dia adalah seorang berdosa. Dan seraya menanggapi, Yesua mulai berkata kepadanya, Simon, aku punya sesuatu untuk mengatakan kepadamu. Dan dia berkata, Guru, katakanlah. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pemiutang, yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Dan karena memiliki